Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah dari SMK Negeri 2 Lamongan akan mengimplementasikan jurus BK hebat yang kedua, kelola emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketua kelas, silakan pimpin waktunya berdoa. Berdoa selesai. Oke. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita ice breaking terlebih dahulu seperti biasanya, oke? Silakan berdiri. Silakan berdiri semua. Siap nggak? Kalau nanti saya bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau nanti saya bilang tepuk 2, kalian tepuk 2. Kalau saya bilang tepuk 3, tepuk 3 kali. Kalau saya bilang tepuk 4, cukup seperti ini. Berarti tanpa suara. Nah, tujuan dari ice breaking ini untuk melatih fokus kalian. Apakah sudah fokus untuk memulai pembelajaran atau belum? Setuju? Oke. Tepuk 1. 1, 2, 3, 4. Masih bunyi? Masih. Berarti kan belum fokus. Oke, ulangi lagi. Tepuk 4. Masih bunyi lagi. Oke, konsentrasi terlebih dahulu. Tepuk 1. 1, 2, 3, 1, 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Hari ini hadir semua? Hadir. Semuanya lengkap? Nihil nggih? Ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita ulas sedikit pembelajaran yang minggu kemarin. Kita kemarin membahas mengenai emosi. Apa masih ingat? Ada yang ingat apa itu emosi? Emosi. Kemarin kan sudah saya ajarkan mengenai emosi. Emosi. Emosi adalah perasaan yang kompleks dan intens yang dialami oleh individu sebagai respon terhadap stimulus internal atau eksternal. Ya, betul. Emosi adalah, kemarin kita ulas sedikit, emosi adalah luapan perasaan yang kompleks. Bisa berupa reaksi subjektif atau fisiologis terhadap situasi tertentu. Kemarin juga sudah dibahas mengenai macam-macam emosi. Tertawa, sedih, marah, takut, tersenyum, malu, cemas, dan lain sebagainya. Itu termasuk macam-macam emosi. Lanjut ke kegiatan hari ini yang akan kita lalui, yaitu belajar mengelola dan mengendalikan emosi dengan mempraktekkan salah satu keterampilan Kasel. Nah, tujuannya pembelajaran hari ini agar kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengelola dan mengendalikannya saat kita memiliki emosi yang berbeda-beda. Minggu kemarin kan tentang emosi saja. Minggu ini biar sampean tahu bagaimana sih cara mengendalikan emosi itu. Lah kan kita pelajari hari ini. Gitu nggih? Oke. Model pembelajarannya kali ini model pembelajaran ARKA, di mana nanti ada aktivitas yang sampean lakukan, kemudian ada refleksi, kemudian ada konsep, nanti saya jelaskan, dan yang terakhir adalah aplikasi, di mana sampean mengaplikasikan tugas yang sudah saya jelaskan. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Paham ya? Paham. Silakan dibaca yang pertama sebelah sana. Dibaca terlebih dahulu. Di dalam hati. Kelihatan? Silakan dibaca. Sudah? Yang pertama sudah? Sudah. Oke.
Setelah kalian membaca yang pertama, kamu sudah berjanji untuk mengerjakan tugas kelompok bersama sahabatmu. Ibaratkan kamu sendiri sudah berjanji mengerjakan kelompok dengan sahabatmu, sebut saja namanya Nina. Saat kamu datang ke rumahnya, kamu melihat Nina sedang sibuk bermain game di ponsel dan mengatakan dia belum menyentuh bagian tugasnya sama sekali. Padahal tugas itu sangat penting, gurunya killer misalnya. Kamu merasa sangat marah dan khawatir karena batas waktu mengumpulkan tugas adalah besok pagi. Pasti ada respon emosi yang terdapat dalam tubuh kalian. Ya atau tidak? Ya. Emosi apa yang ada dalam diri kalian setelah kalian membaca ini dan itu misalnya terjadi pada diri kalian? Silahkan dipilih warna sesuai dengan emosi kalian ketika membayangkan itu terjadi pada kalian, kemudian ditempel ke dalam emosi manusia, jenis-jenis emosi di depan. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Nggak apa-apa tanya. Ada tanyakan? Jadi habis membaca nomor 1, dipahami, bayangkan itu diri kalian, kemudian pilih emosi yang mana. Di sini ada warna putih, artinya ketawa. Hahaha, tertawa di mana tugas teman kalian belum mengerjakan tugas, padahal itu sudah tugasnya dan sebagainya. Ada sedih, warna biru, nangis, warna putih, mungkin saking jengkelnya sehingga kamu menangis. Ada warna kuning, malu, warna pink, tersenyum. Ya sudahlah, sabar, senyum. Temennya kayak gitu, senyum. Ada marah. Sudah? Bisa dimulai? Oke, silakan nanti emosinya ditempel mulai dari sebelah sana. Ayo, silakan mulai dari Eva. Oke, ekspresinya marah, punya teman seperti itu. Lanjut, Rizka. Oke, lanjut kita. Lanjut. Ca. Oke, marah semua. Lanjut. Terserah. Warna apa saja bebas. Cuman seperti itu kamu tersenyum atau malu, menangis. Marah semua berarti ya. Lanjut depan. Lalu. Apa tersenyum? Oh, cek kak. Ini nggak apa-apa. Aku tersenyum. Aku nangis banget. Aku nangis. Lanjut. Berarti kalau kalian punya teman seperti itu berarti marah gitu ya? Ya. Kenapa? Kesal. Lebih ke kesal. Mangkel. Oke, sudah berjanji. Lanjut depan. Kalian boleh pilih yang lain kok. Ketawa. Kalian kalau punya teman seperti itu, kalau misalnya dalam hati senyum, sedih, silakan diisi. Bukan harus semua langsung marah semua. Lanjut, Jel. Aku nangis banget. Senyum. Berarti Angel sangat sabar sekali. Enggak pernah aku sampai. Oh, soal ini.
Nangis. Kenapa nangis? Apa-apa, pengen nangis aja. Iya, soalnya kan waktu ini kan terbang sia-sia, jadi pengen nangis. Oh. Sedih. Lanjut. Lanjut. Oke, sudah. Yang belum nanti cerita yang kedua, silakan dibaca yang kedua. Saat ujian berlangsung, kamu kesulitan menjawab soal. Terakhir, frustasi dan tertekan. Tiba-tiba, teman sebangkumu yang terkenal pintar mana tadi? Menggeser kertasnya sedikit seolah ingin memberimu kesempatan untuk melihat jawabannya. Kamu tahu ini adalah kecurangan, tetapi tekanan untuk mendapatkan nilai bagus sangat besar. Emosi yang kamu rasakan seperti apa? Mulai dari yang laki-laki, Arya. Mendapatkan contekan jawaban ketika ulangan. Alhamdulillah Bu, rezeki misalnya. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Kok nangis? Lanjut. Ayo lanjut, cowok-cowok. Ayo, Andi. Oh, bahagia. Lanjut. Lanjut, sebelahnya. Lanjut. Bisa. Ganti kalau nggak bisa. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Kita lanjut. Apa yang kamu rasakan setelah mendengar cerita tadi? Sudah ya yang kalian rasakan emosinya. Yang kedua, apa yang biasanya kamu lakukan reaksi pertama saat kamu merasakan emosi? Berarti kalau yang marah, apa yang kamu lakukan? Berteriak, diam, memukul meja, menangis? Kita refleksi dulu. Nangis. Diam. Ada yang marahnya dengan, ada yang ekspresi mengungkapkan ekspresi marah dengan nangis. Kenapa nangis? Karena kecewa, jengkel. Kemudian ada yang diam. Kenapa diam? Bingung. Oh, ada yang apa tadi? Berbicara, ngomel. Kenapa ngomel? Mengungkapkan. Oke. Kesal, mengungkapkan kekesalan. Jadi ada yang ngomel, ada yang nangis, ada yang diam karena bingung mau ngelakuin apa. Nah, setelah ini saya kasih materi bagaimana cara kalian bisa mengetahui cara mengendalikan emosi. Masuk materi ya. Yang saya ngambil dari teori Kasel, Kolaboratif for Academic, Social and Emotional Learning.
Kemudian saya ambil yang responsible decision making, di mana kalian bisa mengambil keputusan. Halo. Halo. Di mana kalian bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ketika kalian emosi, keputusan apa yang akan kalian lakukan? Keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini caranya. Yang pertama, responsible decision making, jeda dan memilih tindakan. Silakan dibaca. Saat ada kejadian yang membuat emosi, biasanya kita langsung marah. Iya atau tidak? Langsung nyentak. Nggih. Gak cocok sama hati, langsung nyentak. Atau mengambil sebuah tindakan sebagai pelampiasan. Seringkali tindakan yang diambil justru berdampak buruk. Sehingga saat sadar, kadang penyesalan muncul. Apalagi di rumah, langsung digebok, setelah itu sadar. Untuk menghindari hal tersebut, maka saat emosi kita aktif, maka kita harus mengambil jeda. Saat jeda itulah kita bisa mencari beragam opsi tindakan. Setiap tindakan kita pertimbangkan apa dampak dan jangka panjangnya. Oke, mari kita bahas. Yang pertama seperti ini. Ketika kita emosi, kemudian kita jeda. Kemudian kita respon tindakan. Caranya gimana, Bu? Di sini ada roda pilihan. Roda pilihan ini kalian lakukan ketika kalian mengambil jeda waktu kalian emosi. Yang pertama ada berbagi dan bergiliran. Nah, berbagi dan bergiliran. Perhatikan dulu roda pilihan. Ada berbagi dan bergiliran, share and take turns. Pergi ke permainan lain, hitung mundur 10, mulai dari 10. Kemudian ada gunakan pesan saya, pertemuan keluarga, pergi dan memaafkan. Ini roda pilihan. Jadi kalian boleh memilih 1 atau 2 tindakan ketika kalian emosi, jeda dari emosi kalian. Paham atau tidak? Paham? Paham atau enggak? Ada tanyakan? Enggak apa-apa tanya. Saya ulang. Roda pilihan ini kalian gunakan ketika kalian berada pada jeda saat emosi. Jadi emosi, jeda, tindakan. Roda pilihan ini berada pada jeda. Nah, kalian bisa memilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 8 roda pilihan. Boleh memilih 2 atau 1 tindakan. Saya jelaskan satu-satu ya, biar paham. Yang pertama, ada berbagi dan bergiliran. Nah, 1, berbagi dan bergiliran. Saya ambil dari sebelah sini dulu. Hasil dari proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ketika dihadapkan pada situasi konflik sumber daya. Misalnya, 2 anak ingin bermain dengan 1 mainan yang sama. Saya akan biarkan dia bermain selama 5 menit dan kemudian kalian menginginkan, misalnya kalian ditayangkan sebuah video, kalian menginginkan video yang sama, yang berbeda. Nah, kalian memberikan kesempatan kepada teman kalian dulu, baru kalian secara bergantian. Untuk menghindari sebuah emosi, menghindari sebuah berantem. Paham nggih? Nah, itu pilihan pertama. Ada ditanyakan? Faril tanya. Boten, paham ya? Berarti yang pertama itu bergantian, bergiliran. Ada saatnya kamu mengalah terlebih dahulu, kasihkan ke teman, baru kamu yang ngambil. Paham nggih? Yang kedua ada pergi ke permainan lain. Di mana di sini contoh, konsekuensi pilihan A bertahan dan marah. Kalau kalian tetap mempertahankan, pasti kalian akan emosi, marah. Saya akan dimarahi, teman saya akan sedih, dan permainan akan berhenti. Ini kalau dalam sebuah permainan. Jadi ada konflik, kalian bertahan, marah semakin menjadi. Itu pilihan pertama. Yang kedua, konsekuensi pilihan B, pergi. Saya tenang, konflik berakhir, dan saya masih bisa menikmati waktu bermain dengan aktivitas lain. Pergi demi meninggalkan kemarahan untuk mengambil aktivitas lain. Paham nggak di sini, Kesha? Jadi ketika emosi, ada jeda, kamu memilih untuk menghindari sebuah kemarahan untuk beraktivitas dengan orang lain. Paham? Oke. 3, suruh mereka berhenti. Gimana suruh mereka berhenti?
mengenali bahwa perilaku yang sedang terjadi misalnya mengejek, merusak properti atau bertengkar adalah tidak etis, tidak adil atau berbahaya. Individu menyadari bahwa jika tindakan tersebut tidak dihentikan, konsekuensinya akan negatif. Seseorang terluka, barang rusak, atau hubungan sosial terputus. Pernah berantem dengan teman? Pernah. Tidak berhasil keputusan yang bertanggung jawab, berikutnya adalah mencari bantuan orang dewasa atau otoritas, misalnya guru. Contoh, kalian sedang berada dalam sebuah konflik. Pahami? Kalian berada dalam sebuah konflik, bagaimana caranya? Suruh mereka berhenti. Kalau tidak bisa menghentikan mereka konflik di antara yang lain, konflik dengan teman, ambil langkah tengah, boleh memanggil bapak ibu guru atau orang dewasa yang ada di lingkungan sekitar sampean. Lanjut, ada rumus iMessage, di mana saya merasa, namai emosinya, namai emosi sampean ketika sampean sedang ada masalah dengan orang lain. Saya merasa, namai emosinya. Saat kamu jelaskan perilakunya secara detail, saya berharap deskripsikan perilaku yang diharapkan dalam kalimat positif. Contoh, saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan giliran. Jadi saya merasa, emosinya sampean kan namanya kesal. Kemudian saat kamu menyerobot mainan saya, dijelaskan perilakunya. Perilaku temenmu sehingga kamu kesal. Kemudian deskripsikan perilaku yang diharapkan. Kamu berharap seperti apa? Saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan giliran. Jadi lek muring-muring mbek kanca, ono sing nyerobot, gunakan rumus iMessage. Kamu nyerobot, ya. Kemudian ada pertemuan keluarga. Pertemuan keluarga ini difokuskan pada masalah biasanya yang terjadi di dalam rumah. Daripada bertengkar hebat, mending duduk bersama keluarga. Ini pertemuan keluarga. Ketika ada ketidaksepakatan tentang aktivitas, misalnya main game sama adik kalian, atau rebutan nonton TV, keputusan yang bertanggung jawab adalah memilih kompromi atau bergiliran. Kompromi, ya wes lah ndelok iki ae. Atau bergiliran, ya wes Dek, kamu duluan sing iki, aku nanti ini. Lah, itu maksudnya pertemuan keluarga, memastikan kesejahteraan bersama dan suasana hati yang baik bagi semua orang. Di mana keluarga sampean tetap dalam sebuah keharmonisan, tidak sebuah pertengkaran. Gitu nggih? Pergi. Bukan langsung out. Berantem sama teman, bukan langsung pergi. Bukan, nanti malah melukai hati orang. Bilang dulu, saya perlu waktu untuk tenang. Saya akan pergi sebentar dan kembali untuk membicarakan masalah ini. Jadi ada masalah, ketika ada masalah dengan orang lain, sampean sudah memuncak amarahnya, stop dulu. Tinggalkan dulu. Bentar, saya keluar dulu. Nanti kita selesaikan. Itu untuk menghindari emosi yang lebih dahsyat. Gitu nggih? Lanjut, memaafkan. Memaafkan ini puncak dari semua keputusan. Keputusan yang terbaik adalah memaafkan. Keputusan yang bertanggung jawab karena merupakan pilihan sadar untuk melepaskan emosi negatif. Daripada punya musuh, lebih baik memaafkan. Ini yang terakhir. Ada yang ditanyakan dari roda pilihan ketika emosi, di mana emosi jeda terlebih dahulu baru melakukan tindakan. Berpikir sebelum bertindak saat emosi. Ada yang ditanyakan atau sudah paham? Paham berarti? Paham? Kalau paham, silahkan tuliskan sebuah cerita. Tuliskan sebuah cerita dari pengalaman kamu sendiri yang berhubungan dengan emosi. Pengalaman yang kemarin-kemarin. Kemudian, tindakan apa yang kamu lakukan dengan menggunakan roda pilihan untuk mengendalikan emosi tersebut. Jadi emosi sampean apa silakan ditulis. Kemudian dari 10, dari 8 roda pilihan silakan dipilih. Bagaimana kamu menerapkannya dalam sebuah emosi tersebut. Iya, emosi sampean seperti apa, kemudian sampean pilih carane. Iya, cara menenangkan diri sendiri melalui roda pilihan.
Individu atau kelompok? Kelompok, oke. Berarti kelompok berapa orang? 3. Berarti mudah satu panggung ya. Berarti 3. Ya ada yang 4. Ada yang 4 membuat satu saja. Nanti silahkan diceritakan, berbagi pengalaman dengan teman di depan. Kemudian pilih roda pilihan yang menurut kalian cocok untuk mengendalikan emosi kalian. Ditulis terlebih dahulu, baru diterangkan di depan. Iya, ditulis di buku. Satu kelompok satu buku, kan satu kelompok 3 orang. Cukup menuliskan satu saja, kemudian diceritakan ke yang lain. Apa yang kamu lakukan? Kalau misalnya mau bermain peran, boleh. Misalnya kalian pernah berantem sama teman, kemudian kalian memilih rumus iMessage. iMessage, gunakan pesan saya seperti tadi. Yang kamu kehendaki seperti apa, boleh bermain peran di depan. Kalau nggak paham silakan tanya. Boleh tanya, ini yang rumus iMessage. Saya merasa namai emosinya. Boleh 2 orang maju ke depan dengan rumus iMessage. Apa? Hah? Apa? Ke belakang. Silakan. Lagi ke belakang. Enggak mah. Terus. Mas silakan ditulis ke depan nanti. Masalah dari kamu, masalah yang pernah kamu alami, berbagi masalah dengan orang lain. Semua masalah. Satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menceritakan tentang emosi dari teman saya yaitu Eva. Jadi di sini saya merasa marah di saat saya baru pulang sekolah. Saya ingin beristirahat dan memainkan handphone sejenak. Tiba-tiba adik saya ingin meminjam handphone saya dengan cara yang salah. Dia langsung merebut handphone saya di saat saya masih memegangnya. Jadi, saya langsung emosi dan kembali menegur, merebut handphone saya dan membanting handphone saya dengan sangat keras sampai pecah dan tidak bisa dinyalakan lagi. Jadi, di sini saya merasa marah saat adik saya merebut handphone saya di saat saya ingin menggunakannya. Saya berharap adik saya bisa meminjam HP saya dengan cara yang sopan dan baik. Jadi itu adalah emosi dari teman saya dan memilih untuk Menggunakan rumus iMessage. Iya, iMessage. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bita. Berarti kalau misalnya besok terjadi seperti itu, kamu siap menggunakan rumus iMessage ya? Tanpa membanting HP kamu sendiri yang malah merugikan kamu sendiri akhirnya. Gak punya HP lagi ya. Oke, satu perwakilan lagi. Diwakili oleh Iis. Tepuk tangan untuk Mbak Iis. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat kesal kepada teman saya karena dia bersikap seenak sendiri ketika ada tugas kelompok. Saya memaafkannya dan saya berharap dia tidak bersikap seenaknya sendiri dan mau membantu mengerjakan tugas kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau misalnya besok ada teman seperti itu, kamu siap memaafkan. Luar biasa Mbak Iis. Tepuk tangan untuk Mbak Iis. Oke. Sudah paham semuanya mengenai materi tentang emosi, jeda, kemudian tindakan, pilih dari roda pilihan?
Sudah jelas? Jelas. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, kita ambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini yaitu menekankan bahwa kunci pengambilan keputusan yang bertanggung jawab saat emosi muncul adalah jeda sejenak untuk mengendalikan diri, yang kemudian memungkinkan siswa memilih tindakan yang positif dari roda pilihan alih-alih bereaksi secara impulsif. Gitu nggih? Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Ari Mas Arya berdoa, pemimpin berdoa. Oke, saya akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.